Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya pada sore hari ini. Menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul. Sebelumnya saya beri perhatian kepada semua peserta untuk tidak menyalakan mikrofonnya ketika sedang ada narasumber atau sedang ada siapapun yang sedang berbicara, biar kegiatan kita, biar room kita berjalan efektif. Saya ulangi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya pada sore hari ini. Menjelang sore hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di room ini dalam rangka untuk berdiskusi mengenai Kabupaten Wakatobi dan juga Sulawesi Tenggara. Kepada semua narasumber yang sudah bersedia masuk, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Kakanda Insinyur Gua atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai, bincang publik generasi pada hari ini. Dan juga narasumber yang kedua yang nanti akan menyusul ada Pak Edi Karno, tapi pada detik ini belum juga bergabung, belum ada notif pemberitahuan dari beliau. Dan juga ada Pak Irwansyah, terima kasih atas kesediaannya Pak. Dan terakhir ada Malik Ibrahim, Kakanda Malik Ibrahim. Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa yang tersebar di pamflet itu ada sekitar 5 narasumber, tapi yang bisa menemani kita hari ini itu hanya 4. Karena salah satu narasumber kita, Laude Arman, sementara dalam perjalanan menuju ke Wanci, beliau saya komunikasi terakhir masih ada di Kendari. Sehingga pada hari ini kita tidak akan berbincang santai dengan beliau. Oke, pertama saya buka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan nanti menjadi keynote speaker itu adalah Insinyur Gua dan narasumbernya adalah Irwansyah dan juga Malik Ibrahim. Sebelumnya saya pengen membacakan kurikulum vitae dari narasumber pertama. Saya sebut namanya. Pertama, nama Insinyur Gua, tempat tanggal lahir Usuku Tomiya 31 Desember 1961. Alamat tetap sekarang Jalan Bunga Duri 2 nomor 2 Kendari, Sulawesi Tenggara. Istri dari Ratna Lada Hugua. Beliau adalah alumni Universitas Aloleo, tepatnya di Fakultas Pertanian, jurusan agronomi. Kalau saya baca panjang ini, beliau ada pendidikan luar negeri juga. Di SA Jerman, manajemen organisasi Nirlaba, 3 bulan di Valdelfing, di Munchen ya, di tahun 2001. Lalu yang kedua di UNJ Australia. UNJ Australia, ekonomi dan lingkungan. Beliau adalah salah satu mantan Bupati Kabupaten Wakatobi yang 2 periode dan sekarang sebagai anggota DPR RI Komisi 2 di Indonesia ini. Begitu panjang nanti yang akan saya uraikan, tapi lebih jelasnya sekedar candra di muka nanti yang akan disampaikan oleh Pak Gua. Nanti pengalaman dan juga riwayat-riwayatnya bisa di-share. Lalu yang CV dari narasumber kedua itu adalah Irwansyah SH. Beliau dari Kabupaten Wakatobi juga, di alumni hukum pidana di Fakultas Hukum UN Mataram ya, Universitas Mataram. Lalu yang kedua di Magister Hukum juga di Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro. Selanjutnya nanti bisa kita berbincang dengan beliau. Lalu yang narasumber ketiga itu ada Malik Ibrahim.
Beliau tempat tanggal lahir di Sowa tanggal 26 November 1991, alumni IAIN Kendari. Di jenjang pendidikan juga beliau adalah sebagai di jenjang organisasi, di riwayat pengalaman beliau juga adalah sebagai ketua komisariat hukum, sekarang sebagai ketua bidang PAU di BAT HMI Sultra. Oke? Karena berhubung narasumber yang kedua belum bergabung, saya pengen kepada Kakanda Insinyur gua selaku yang akan menjadi keynote speaker pada pertemuan hari ini, waktu dan tempat saya persilakan. Oke Bang, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan Bang. Jadi saya hanya mengantar sifatnya kan, ini ya. Ya, Andre. Siap Bang. Mengantar ya. Oke Bang, siap. Ya karena ini software baru, kalau saya agak kurang bisa karena ini software baru saya ini namanya apa namanya Google Meet. apa? Google Meet. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita sekalian. Ya kawan-kawan, seluruh peserta dari Sulawesi Tenggara maupun dari luar Sulawesi Tenggara. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bung Henry dan kawan-kawan yang telah membuat acara ini, webinar ini. Syukur alhamdulillah tentu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita semua sehat. Jadi kawan-kawan, kalau bisa merujuk kepada video YouTube saya yang dilempar oleh Bung Henry sendiri, sebetulnya sudah secara gamblang saya utarakan di situ bagaimana KSPN Wakatobi yang sebetulnya saya katakan bahwa ini adalah satu program pemerintah pusat yang dianugerahkan kepada Wakatobi, tepatnya itu di bulan Desember tahun 2015 yang lalu. Saya mengakhiri masa jabatan pada saat itu bulan 6 tahun 2016. Relatif 7 bulan mengakhiri masa jabatan saya, lalu Kabupaten Wakatobi mendapatkan posisi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Ada beberapa alasan penting kenapa Wakatobi menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Tapi paling tidak saya lihat dari aspek sumber daya alam. Satu, yang kedua dari aspek kesiapan masyarakatnya. Saya bicara tentang sumber daya alam yang dalam istilah pariwisata kita kenal dengan atraksi wisata. Maka Wakatobi adalah sebuah kawasan yang mempunyai keanekaragaman hayat di bawah laut, yang selalu saya katakan itu bahwa yang terbesar di dunia. Kenapa? Karena ini 750 jenis terumbu karang dari seluruh ditemukan di Wakatobi, ditemukan di Indonesia tentu, dan di 6 negara Coral Triangle Initiative, yaitu kita kenal dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Solomon Island, dan Timor Leste. Yang sampai hari ini Ketua Asosiasi Pemda Maritim 6 negara setia, itu saya yang dipilih tahun 2015 kemarin waktu di kota Alorto di Papua Nugini. Ini juga salah satu bukti bahwa saya dipilih karena berhasil meyakinkan 6 negara setia tadi bahwa Wakatobi Indonesia itu adalah pusat segitiga karang. Yang kedua, di samping keanekaragaman hayati tadi, Wakatobi juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu cagar biosfer kelautan terkemuka, salah satu kawasan cagar biosfer kelautan terkemuka di Indonesia. Tepatnya tanggal 12 bulan Juni tahun 2012
saya diberi kesempatan pidato kurang lebih 5-15 menit di kantor pusat di Paris, meyakinkan 170 negara di dunia bahwa memang Wakatobi itu pantas menjadi cagar biosfer lautan bumi, dan alhamdulillah di kantor UNESCO Paris telah menetapkan dan menyetujui Wakatobi sebagai cagar biosfer bumi. Tentu dari aspek cagar biosfer 3 pengakuan itu. Pertama adalah sebuah kawasan yang mempunyai keanekaragaman hayati unik, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal pembicaraan saya. Kedua, dihuni oleh sekelompok masyarakat adat yang punya kearifan di dalam pengelolaan sumber daya pada saat yang bersamaan juga untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, maka posisi Wakatobi menjadi strategis di kancah percaturan pariwisata dunia, karena dia salah satu cagar biosfer. Dari aspek masyarakatnya, di tahun 2015 itu, masyarakat Wakatobi dan pemerintah Wakatobi sangat proaktif memperjuangkan dan gigih meyakinkan pemerintah pusat tentang sektor pariwisata yang kawan-kawan kalau kita lihat mestinya APBN yang 2020 8 triliun ya, di Indonesia ini sekarang. Sebagaimana cita-cita Presiden Joko Widodo bahwa ke depan dengan menggenjot sektor jasa, khususnya jasa pariwisata ini, maka 75% dari 20,8 triliun APBN yang dibagi ke dalam bentuk APBD dan berbagai pembiayaan pembangunan di Indonesia ini bersumber dari sektor jasa yang kita kenal dengan jasa pariwisata sebagai leading sektornya. Oleh karena itu, maka tahun 2025 yang lalu, pemerintah Joko Widodo di periode pertama mencari 10 baru yang kita kenal dengan draft top 10 pariwisata nasional, di mana karena kegigihan masyarakat dan pemerintah Wakatobi pada saat itu meyakinkan pemerintah pusat, maka Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, dan juga beberapa kementerian lain mendukung Wakatobi untuk ditetapkan oleh Bapak Presiden menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Dan alhamdulillah itu kita capai. Dengan demikian, maka dengan ditetapkannya Wakatobi sebagai kawasan pariwisata nasional, maka pengelolaan pariwisata Wakatobi itu di samping memang ditunjang oleh APBD, maka juga akan ditunjang oleh APBN yang pada saat itu kita rancang selama 4 tahun pertama itu sebanyak kurang lebih 20,8 triliun rupiah nilai investment yang akan dimulai di Wakatobi. Namun dalam perjalanannya kurang lebih 5 tahun ini sedikit ada stagnasi karena sampai hari ini Kepres yang menetapkan Wakatobi sebagai kawasan pariwisata nasional itu belum keluar. Dan memang awalnya pro dan kontra oleh beberapa tokoh-tokoh politik, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang ada di Bau-Bau, dan lain sebagainya. Karena saya percaya bahwa ide-ide baru, sebuah program baru, sebuah program yang besar, selalu menimbulkan keingintahuan dan ingin mendorong partisipasi masyarakat yang lebih. Jadi setiap ide besar maka pasti didiskusikan lebih, dan saking keingintahuan dan ingin berpartisipasi masyarakat pada saat itu lalu terjadi pro dan kontra, sehingga beberapa yang telah kami usulkan lalu dimentahkan dan lain sebagainya. Sampai hari ini posisi Perpres atau keputusan Presiden untuk penetapan Wakatobi sebagai KSPN itu belum keluar. Akan tetapi keras program dari pemerintah pusat dengan dana APBN bukan berarti lalu tidak berjalan. Selama ini, termasuk tahun ini, ke Wakatobi itu kurang lebih 400 miliar rupiah diarahkan dalam berbentuk infrastruktur, baik infrastruktur kepeuan, infrastruktur perhubungan, dan berbagai infrastruktur lain, karena Wakatobi sudah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.
Karena dia menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, maka sebagaimana saya katakan tadi bahwa dia akan ditunjang oleh APBD dan APBN. Yang insya Allah setelah 5 prioritas, Labuan Bajo, Danau Toba, dan seterusnya yang sekarang menjadi prioritas pemerintah Pak Jokowi, maka ke depan yang sekarang termasuk Wakatobi, yang nilainya itu kurang lebih 28 triliun berangsur pelan dan pasti sebagaimana itu yang direncanakan dulu. Tetapi kunci CG, kunci dan kunci adalah komitmen masyarakat dan proaktif pemerintah daerah. Di Jakarta is a lot of resources there, a lot of money. So, the local authority leader, are you proactive to help yourself and to gaining the thing that already planned for you? Because this country needs leaders that have a commitment. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang punya komitmen, yang proaktif, yang tidak menunggu nasib, yang proaktif, merebut. There is no any free lunch in the world. Tidak ada makan siang yang gratis. Tapi upaya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh gairah, dengan penuh pencapaian, dengan penuh rasa syukur. Itu yang diperlukan sekarang oleh pemerintah pusat. Bola sudah di tangan Anda. Sekarang, this is the ball. Will you achieve it? Or this is ball will you kick to outside? Oh, Wakatobi. Bola sekarang sudah di Anda. Sekarang bola ini apakah Anda mau rebut? Orang-orang Wakatobi, orang-orang Sulawesi Tenggara. Karena selama 5 tahun barang ini tidak mulus berjalan. That's true. B. Kementerian Dalam Negeri yang menandatangani 7 paraf sebelum masuk ke Presiden untuk penetapan Perpres tentang KSPN Wakatobi. Terakhir sebelum pandemi yang lalu ketika saya ketemu dengan Menteri Pan-RB, saya katakan, Pak Cahyo, katanya para bapak belum, bapak sisihkan para bapak untuk penetapan kawasan Wakatobi sebagai KSPN, kawasan strategis pariwisata. Pan Peneliti mengatakan oke. Hari kemudian saya sudah dapat informasi dari sekretarisnya, Menteri Papua. Tetapi karena barang ini sampai hari ini tidak terurus, sampai hari ini Perpres yang berkaitan dengan penetapan Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata belum keluar, Perpres atau Kepres. Tetapi sekali lagi bahwa itu tidak menurunkan niat kita. Ya, tetapi andai kata Kepres keluar, karena Kepres menimbulkan sebuah kres program dan di belakangnya adalah anggaran yang memadai karena punya payung hukum. Sekarang saja belum punya payung hukum, baru keputusan oral. Kita sudah punya pembagian yang saya katakan tadi, tahun ini. KSPN Wakatobi itu dari infrastruktur perhubungan dan kepenguan saja, kurang lebih 400 miliar. Sekali lagi bahwa ini sangat tergantung kepada kaula muda, pada muda-mudi, para pemuda, dan para cendekia di perguruan tinggi politisi, semua harus bahu-membahu. Masalah-masalah polemik yang lalu yang dilakukan oleh para politisi, oleh para kaum cendekia pandai kita kurangi dan kita bahu-membahu untuk kita bangun ini. Bagaimana KSPN diharapkan dengan pemimpin baru hari ini, Bapak Haliana dengan Ibu Altimiyati Daud. Saya berharap bahwa
kehidupan masyarakat Wakatobi tidak bisa di luar daripada sektor pariwisata, perikanan dan kelautan. Oleh karena itu maka sekali lagi bahwa Wakatobi harus dapat sebagai pundi-pundi devisa negara, karena kita ditarget pada saat 500.000 kunjungan, di mana saya lupa betul berapa target devisa yang kita diberikan. Oleh karena itu maka sekali lagi bahwa Wakatobi tidak menjadi kabupaten yang hanya mengharapkan belas kasihan pemerintah pusat dari APBD. Tapi mestinya dia harus bisa membangun kekuatan dirinya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dengan keanekaragaman bawah hayati bawah lautnya sebagai sumber atraksi pariwisata dan memberikan sumbangan devisa ke negara. Sehingga Sulawesi Tenggara, Wakatobi sebagai kabupaten kecil dengan bangganya para pemimpinnya dan putra-putrinya. Begini loh, kami berada di Laut Banda, tapi begini loh, keren karena kami bisa menyumbang devisa negara untuk membesar pundi-pundi keuangan negara. Ini, oleh karena itu maka sekali lagi, pemerintah baru, Anda tidak bisa mengharap-harap cemasin. Kapal saja mau berangkat berlayar untuk mendapatkan pas dari Sabanda harus lulus oleh nahodanya dengan tekun dan kegigihan yang tinggi. Apalagi ini menyangkut masalah keputusan presiden. Di dalamnya apa intinya? Intinya adalah komitmen pemerintah daerah, komitmen masyarakat Wakatobi dengan Presiden Republik Indonesia sebagai NKRI. Ayo kita hand-in-hand dalam rangka apa? Membangun Wakatobi, membangun Indonesia. Karena itu nggak bisa barang ini tidak serius diurus, harus serius diurus. Karena ini tugas eksekutif, bukan tugas legislatif. Saya dari pusat hanya bisa mendorong dan menanyakan kepada menteri. Tetapi itu your duty, mayor, bupati, itu your duty, mayor, bupati, itu your duty. Ini tugas Anda, eksekutif untuk merebut supaya ya KSPN ini tidak cuma angan-angan, tetapi menjadi kenyataan dengan legal formal yang tinggi. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa benar Sulawesi Tenggara adalah masa depan Indonesia. Kenapa saya katakan Sulawesi Tenggara menjadi masa depan Indonesia? Karena saya paham bahwa potensi Sulawesi Tenggara tentu segalanya. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa tambang bukan satu-satunya potensi yang bisa dibanggakan dan diandalkan dalam jangka panjang. Tambang, yes. Tapi jangan lupa bahwa tambang itu adalah sumber daya yang akan segera punah. Unrenewable energy. Dalam jangka waktu 5-10 tahun, saya tidak percaya bahwa tambang nikel dan tambang-tambang yang sekarang dieksplorasi akan bertahan. Kunci sustainabilitas pembangunan dan kehidupan masyarakat hanya pada sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan. Oleh karena itu, maka hari ini kita bicara sektor pariwisata. Sulawesi Tenggara tidak cuma Wakatobi, tapi ada air panas Wawulesea di Konawe Utara yang sangat dahsyat. Ini menjadi trigger yang mempunyai potensi dunia. Ada Labengki, ini trigger potensi dunia. Ada Taman Nasional Rawa Opa yang melingkup 5 kabupaten di daratan Sulawesi dengan keanekaragaman hayati dan flora yang sangat amazing daratnya. Tentu Liang Kabrimuna, Pantai Meleura, Danau Napabalano itu amazing potensi, semua kelas dunia. Oleh karena itu maka sebagai penutup, Wakatobi adalah trigger salah satu. Seluruh kabupaten kota yang mencoba merencanakan dan memasukkan pembangunan yang berkoneksi dengan Wakatobi, maka pasti mendapatkan kucuran anggaran 20,5 triliun itu. Karena apa? Karena kawasan pariwisata nasional dan pendekatan pariwisata, tidak pendekatan batas administrasi bupati, wali kota, gubernur, tetapi pendekatan kawasan. Saya mau datang untuk menikmati Wakatobi. Saya tidak perlu izin sama Bupati Wakatobi.
tapi saya melakukan perjalanan karena it is leisure. Setelah itu saya lari ke Bau-Bau untuk menikmati keraton. Tidak perlu izin sama wali kota Bau-Bau. It is my leisure. Mau ke Buton Tengah, tidak perlu saya izin sama Bupati Buton Tengah. Itu leisure. Oleh karena itu maka tidak ada arogansi pendekatan kabupaten, kota, provinsi. Yang ada adalah arogansi untuk kita menyatukan kekuatan. Hand in hand dalam rangka memasarkan Wakatobi, memasarkan Pulau Buton secara menyeluruh, memasarkan daratan Sulawesi secara menyeluruh, Pulau Wawuni, Pulau Muna, kemudian juga Pulau Kabaina dan semuanya. Semua harus hand in hand dalam sebuah kekuatan yang kita kenal ke provincial government. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya. Terima kasih Bung Henry. Dan terima kasih sekali di atas perhatian kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Oke, terima kasih. Itulah tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih. Tadi mohon untuk kepada Pak Ugua untuk tidak meninggalkan room karena masih akan ada lagi satu kesempatan Pak Ugua untuk berbicara. Oke, Kakanda Malik Ibrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hormat saya kepada kakanda saya, Insinyur Ugua, selaku senior sesepuh, orang tua, dan kebanggaan masyarakat Wakatobi dan Sulawesi Tenggara. Jadi berbicara masalah KSPN sebenarnya saya ingin refresh kembali ingatan kita terhadap 5 tahun yang lalu terkait masalah ditolaknya BOP Wakatobi. Sementara menurut hemat saya bahwa KSPN ini adalah anugerah. Saya sepakat dengan Kakanda Ugua tadi mengatakan bahwa ini anugerah Wakatobi. Wakatobi ini tidak dikaruniai Tuhan tambang, tapi dikaruniai sumber daya alam yang sifatnya jangka panjang dan selalu menjadi masa depan masyarakat Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi saya ingin berbicara tentang masalah pro dan kontra. KSPN ini, halo? Kedengaran? Lanjut Bang, lanjut. Ya, kedengaran. Ya. Lanjut. Jadi hari ini saya di pantai Buton Utara. Kemarin dulu itu 3 hari lalu saya di Konkep dan besok mungkin saya ke Kendari. Jadi bicara masalah tema kita pada hari ini sebenarnya kita bicara masalah BOP 5 tahun yang lalu yang tertolak. Yang mana memang ada beberapa sisi yang perlu kita garis bawahi bahwa KSPN itu harus dibutuhkan sumber daya manusia yang pertama. Kayak kemarin contohnya bahwa yang menjadi problem itu sumber daya manusia, apakah bisa kita berkontribusi, kita anak Wakatobi di BOP itu satu. Yang kedua masalah lahan kita itu menjadi problem. Makanya nanti kalau Pak Irwansyah masuk mungkin bisa dibahas terkait masalah tumpah tindih informasi terkait masalah lahan. Yang ketiga adalah memang sosialisasi program. 5 tahun yang lalu itu harapan saya sebenarnya teman-teman yang menolak BOP itu bisa kita dudukan bersama-sama kita pegiat sosial, pegiat lingkungan, pegiat pariwisata untuk kita diskusi objektif bahwa memang BOP itu adalah satu anugerah. Caranya jangan kita tolak. Kenapa kita tidak tolak? Karena sebenarnya problemnya tidak ada. Yang menjadi masalah adalah kesiapan kita. Contoh, kalau dalam skala nasional SBY teken 1000 sekian kita sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Kita semua pesimis, mampu tidak? Ya. Tapi karena inilah sebuah keharusan, maka
jalannya masyarakat Indonesia kita masih baik-baik saja. Justru sumber daya manusia kita yang perlu untuk kita tingkatkan. Sama dengan KSPN Wakatobi ini. Memang bahwa ini pasti akan ada timpah tindih masalah di bawah. Kalau seandainya sosialisasi program ini dilakukan tidak maksimal oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Ya, itu yang seperti yang dilakukan oleh 5 tahun yang lalu. Memang ada tabir terselubung yang tidak terungkap sampai hari ini. Kenapa sampai BOP ditolak? Ketika saya turun ke lapangan, diskusi dengan para pemangku-pemangku adat, tokoh-tokoh adat, para teman-teman pegiat sosial, LSM, mereka juga bingung kenapa ini seakan-akan ada tabir terstruktur yang dilakukan oleh yang namanya pemerintah yang semena-mena langsung menolak, dan tokoh-tokoh adat yang ini ternyata juga mereka juga disuplai informasi sesaat yang tidak tersedia dengan baik untuk menolak itu. Sehingga harapan saya adanya KSPN ini, karena Pak Presiden masih berbaik hati untuk masukkan Wakatobi sebagai destinasi top 10 destinasi wisata dunia ini, Indonesia khususnya, ini saya berharap ke senior kita, Pak Senior Hugo, untuk mengawal dengan baik, karena ini jujur saja saya masih terbayang bahwa inilah cita-cita Pak Hugo dan harapan masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Itu. Yang poin yang kedua saya mau sampaikan adalah siap tidak untuk kita masuk menjadi bagian daripada KSPN ini. Ada satu informasi tadi bahwa katanya SDM untuk KSPN ini harus ada juga SDM lokal. Benar, bahwa harus kita perjuangkan bersama SDM KSPN ini harus ada juga dari lokal. Caranya adalah pemerintah daerah melalui program One Island One School-nya yang pemerintah baru ya, itu harus betul-betul dibina sumber daya lokal kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan KSPN ini. Itu. Selanjutnya terkait masalah lahan. Ini agak memang rumit, nanti Pak Irwan saya jelaskan detail, tapi hemat saya bahwa lahan 200 hektar yang tidak mampu disiapkan oleh pemerintah daerah Wakatobi kala itu sebenarnya itu nonsen untuk tidak mampu direalisasikan. Sebenarnya sangat mudah. 200 hektar itu sangat mudah untuk kawasan Wakatobi lengkap dengan untuk pembangunan infrastrukturnya ini. Kami di Binongko, saya kan menikah di Binongko. Saya lahir di Sowa di Pulau Binongko. 5 tahun, berapa tahun? 15 tahun Wakatobi ini dia mekar. Kami itu masih sangat luar biasa parahnya. Nah, aspal kami itu masih di kepemimpinannya Pak Hogua. Kami nikmatin jalan aspal. Harapan kami adalah ketika ada bonus uang puluhan miliar dari pusat, pemerintah daerah itu menjemput karena itu menjadi atraksi, toh. Kemudian aktivitas juga pasti ini, kemudian administrasi juga pasti akan terwujud. Jalan pasti bagus, fasilitas listrik, intinya semua sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak pasti akan terjawab maksimal dengan adanya KSPN ini. Persoalan masalah konflik itu saya yakin dan percaya program pemerintah pusat itu tidak mungkin niatannya buruk untuk suatu daerah. Kita lihat hari ini 5 tahun lalu kita tolak, hari ini baru kita berpikir bagaimana Lombok, bagaimana Bunaken, bagaimana daerah-daerah Mandalika ditata dengan baik. Sampai hari ini justru liburan-liburan asing jarang ke Wakatobi, semuanya ke Labuan Bajo dan Lombok gitu. Sehingga harapan besar kita untuk kalangan aktivis, pegiat sosial, pegiat lingkungan, pegiat pariwisata yang masih muda-muda, kita ini adalah menjadi otak daerah ini, otak masyarakat. Bagaimana kita bisa menyuplai informasi yang objektif, yang mempunyai yang telah terkaji secara sistematis, supaya masyarakat itu tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang tidak benar. Itu. Saya rasa begitu dulu. Kalau seandainya ada yang nanti kita kembangkan kembali diskusi. Karena saya juga sebenarnya tidak layak untuk jadi pemateri, karena saya lihat ini ada Kakanda Suliman Iudu, ada saya juga agak nervous ke Pak Oguen karena ini fans saya. Oke, bila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang.
Terima kasih atas penjelasannya. Saya lihat di sini belum juga gabung Pak Irwansyah. Pak Irwansyah? Belum. Ya, oke. Oke. Kalau sekarang dari pemaparan dua narasumber kita tadi yang sudah bersedia masuk, karena sudah banyak celotehan dari para peserta, saya beri kesempatan kepada peserta untuk memberi penjelasan, untuk bertanya apa yang mau diperuncing pada penjelasan Kakanda Hugua dan juga Kakanda Malik Ibrahim. Saya pikir masih banyak yang harus dijelaskan oleh Kakanda Hugua dan juga Malik Ibrahim terkait apa yang menjadi topik pembahasan pada hari ini. Meskipun kita tidak akan menemukan apa yang kita diskusikan sebab dari akademisi hukum tentunya mereka akan menyampaikan dengan tinjauan hukum mereka, dan juga ada yang dosen ekonomi yang tentunya juga akan berbicara mengenai basic keilmuan mereka. Tuh hari ini juga belum, sampai detik ini juga belum bergabung, maka saya beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait apa yang mau dijelaskan oleh dua narasumber kita yang sudah ada ini. Oke, pada peserta mohon untuk menyalakan mic. Ya, peserta. Oke, Ridwan Hasan. Makasih Majid, sekalian saya di kancing fakta ini. Oke, siap. Mau oke. Halo Majid. Oke, Bang. Silakan, Bang. Suara saya bagus, suara saya. Bagus, Bang. Bagus. Ya. Saya hanya ini menyumbang saran dan masukan saja terkait dengan penjelasan Kakanda saya Pak Hugua dengan Pak saudara saya Malik Ibrahim terkait dengan Wakatobi sebagai KSPN. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara terkait dengan KSPN ini. Memang keseriusan dari pemerintah pusat untuk Wakatobi dalam segi sektor pariwisata luar biasa. Dari munculnya terakhirnya jabatan Pak Hugua masuknya BOP itu berarti memang ada keseriusan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata di Wakatobi. Lagi-lagi ini tidak terlepas dari perjuangan Pak Hugua untuk Wakatobi. Nah, kalau kita berbicara sektor pariwisata, di Wakatobi itu memang sangat luar biasa. Tetapi masih ada satu sektor yang harus kita pikirkan bersama, yaitu sektor kelautan dan perikanan. Nah, bagaimana caranya sektor kelautan dan perikanan ini dan sektor pariwisata ini bisa menunjang ekonomi Wakatobi? Maka saya berpikir bahwa enak sekali kalau seandainya Wakatobi itu sektor pariwisata ini dan sektor kelautan ini dikolaborasi sehingga sektor ini akan saling menunjang. Pariwisata mungkin bisa menunjang sektor perikanan bisa menunjang sektor pariwisata. Itu mungkin yang harus kita pikirkan secara bersama. Terus yang kedua, terkait dengan akan masuknya KSPN ke Wakatobi. Mampukah masyarakat Kabupaten Wakatobi dalam segi sumber daya manusianya mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang ada di daerah lain? Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di daerah kita sendiri. Ini yang harus memang kita perhatikan dan harus kita pikirkan secara bersama. Ini yang harus memang kita pikirkan. Karena lagi-lagi kalau kita berbicara sektor pariwisata ini pasti akan membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Dan ini yang harus kita pikirkan secara bersama. Mampukah masyarakat Kabupaten Wakatobi ini menyumbang? Jangan
saya hanya menawarkan, kebetulan di sini ada kakak saya Pak Ugua, anggota DPR RI, untuk kita pikirkan bahwa Wakatobi itu punya dua leading sektor yang paling mantap. Yang pertama itu adalah pariwisata, yang kedua itu adalah sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Wakatobi. Maka marilah kita kolaborasi dua sektor ini sehingga kedua sektor ini bisa memberikan hal yang bagus untuk Wakatobi. Saya yakin itu. Itu dulu Majid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, tadi sudah Pak Ridwan Hasan. Satu lagi, sambil kita menunggu narasumber yang akan masuk. Iya, silakan siapa? Saya baru bisa bergabung ini kembali. Oh iya, siap. Masalah jaringan. Oke Bang. Oke, untuk pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kakanda Ridwan Hasan tadi, mohon kita jeda. Tapi nanti akan disampaikan nanti oleh Pak Hugua dan juga Malik Ibrahim terkait apa yang menjadi pertanyaan. Sekarang karena narasumber kita sudah masuk, Irwansyah sudah masuk, waktu dan tempat saya silakan. Sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang saya hormati para pemateri, Pak Iski Urgua, selamat siang Pak. Siap. Sehat selalu Pak. Kemudian Pak Malik, ya. Ya, Saya baik. Ya, saya kira sangat menarik pemaparan dari pemateri Pak Iski Urgua, bagaimana kemudian beliau membahas yang ada kaitannya pula dengan kebijakan-kebijakan pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya Wakatobi. Ya, saya selalu melihat ketika kita berbicara mengenai pariwisata, ya, bahwa pariwisata ini boleh kita katakan dia adalah peluang, tapi juga tentunya sangat luar biasa. Ya. Menurut saya selalu ada dilema yang kemudian terjadi di suatu daerah, khususnya bagaimana kemudian masyarakat berpersepsi bahwa ada ketakutan tertentu secara psikologis dari masyarakat kita, apakah kemudian pariwisata dengan dikembangkannya secara sistematis, secara struktural, ya, apakah kemudian itu akan menghilangkan nilai-nilai, misalnya nilai-nilai budaya yang ada atau tidak, ya. Saya kira itu dilema-dilema yang terjadi. Ya, menilik apa yang kemudian dijelaskan oleh para narasumber, saya kira sangat menarik sekali lagi, ya. Bagaimana kemudian Wakatobi, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa pariwisata itu menjadi leading sektor untuk di Wakatobi, salah satu sektor unggulan, ya. Tidak kalah ya, beberapa waktu yang lalu 2018 saya pernah melihat RPJMD yang memang ada dua sektor unggulan yang kemudian menjadi potensi daerah, ya, di Wakatobi, pertama itu sektor pariwisata dan sektor perikanan. Nah, KSPN seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hugua, menariknya bahwa sejak 2015 tapi kemudian masih ada permasalahan teknis, bagaimana kemudian KSPN ini belum berjalan dengan optimal untuk di Wakatobi, ya. Kalau saya tinjau dari aspek kebijakan, Undang-Undang 10 tahun 2009 misalnya sektor pariwisataan, khususnya mungkin di pasal 9 ayat 1, di situ dijelaskan bagaimana kemudian itu menjadi dasar, ya, tentang pembentukan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 itu mengenai rencana pembangunan kepariwisataan nasional, ya. Tantangan ke depan adalah bagaimana kemudian terkait dengan menjadikan Wakatobi sebagai kawasan strategis nasional, ya. Ada beberapa aspek yang kemudian kita harus perhatikan,
ya. Setelah tadi beberapa pertimbangan yang kemudian kenapa kemudian Wakatobi dipilih menjadi 10 destinasi pariwisata, saya kira pertimbangan-pertimbangan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suku. Ya. Nah, saya selalu konsen ke masalah bagaimana kemudian kawasan itu dikembangkan. Ada hal yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan, itu aspek sosial budaya, ya. Bagaimana kemudian sebenarnya pemberdayaan masyarakat yang dalam pengembangan pariwisata itu. Saat ini salah satu tujuan KSPN pun sebenarnya mendasarkan bahwa asas yang kemudian kalau saya berbicara kaidahnya harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kalau kemudian penataan ke depan, ya, Wakatobi kemudian akan melakukan penataan wisata misalnya, ya, jadi tetap harus kemudian memperhatikan aspek-aspek sosial budaya yang ada di Wakatobi sendiri. Ya, saya konsen ke masalah ini, kenapa? Karena hal yang selalu kemudian kita abaikan, ya, bagaimana kemudian pemberdayaan ketika kita ingin melakukan pembangunan yang tipikalnya itu berkelanjutan. Saya kira hal ini yang akan perlu kita diskusikan nanti lebih baik lagi. Jika begitu, untuk sementara Henry, hanya pembuka saja, nanti kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, makasih atas waktunya Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Atas apa yang menjadi diskusi tadi kita sudah berkembang, dan lagi-lagi narasumber kita yang akan menjelaskan tentang arti pentingnya dalam tinjauan ekonomi belum juga muncul. Maka saya kembalikan dulu kepada Pak Hugua dan juga kepada Malik Ibrahim atas apa yang menjadi pertanyaan dari Kakanda Ridwan Hasan tadi. Oke, mungkin kepada Kakanda Hugua untuk menjelaskan apa yang menjadi tanda tanya dari masyarakat kita yang ada di Kabupaten Wakatobi. Oke Bang, kepada Pak Hugua saya waktu dan tempat, saya persilakan. Bung Henry, Adinda Ridwan Hasan, Pak Irwan Syah, selamat bergabung. Jadi sebetulnya menarik sekali bahwa Bung Ridwan tadi mengatakan bahwa aspek kelautan dan perikanan itu bagian daripada dua leading sektor sebetulnya yang menjadi prioritas Wakatobi itu kan dua. Pertama adalah pariwisata, yang kedua adalah perikanan dan kelautan. Ini menjadi penting karena saya dulu pada saat penyusunan APBD, maka semua dinas saya tanya, contoh misalkan dinas PU, dia mau bangun jalan, katakanlah jalan di Binongko seperti yang tadi Bung Malik Ibrahim cerita. Terus pertanyaan saya sederhana, Pak Kepala Dinas PU, Anda mau bangun jalan, apa hubungannya antara pariwisata dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai leading sektor? Kalau dia mampu meyakinkan saya, bagaimana jalan itu berhubungan dengan kebun, petani, nelayan, lalu berhubungan dengan sektor-sektor industri pariwisata, bagaimana kaitannya dengan dermaga-dermaga, lalu bisa diyakinkan saya, maka saya objekkan anggaran. Artinya betapa integrasi keduanya itu menjadi sangat penting. Sebab kalau prioritas lari ke tempat lain, saya dulu banyak sekali kepala dinas saya mengatakan, nature-nya Wakatobi ini kan perdagangan, Pak. Perdagangan. Saya bilang, iya. Perdagangan itu kan interaksi barang dan jasa. Interaksi barang dan jasa yang benar sebetulnya adalah di sektor pariwisata, interaksi jasa yang sebetulnya adalah di sektor perikanan dan kelautan. Karena itulah kita punya daerah itu cuma kekayaannya di situ. Kalau kita harapkan pada barang-barang, misalkan barang-barang, katakanlah second hand dari Singapura, itu hanya penunjang. Tidak bisa masyarakat kita hidup, karena begitu ada masalah perubahan politik di Singapura. Perubahan politik antara Indonesia dan Singapura, mati kita. Nah,
Tapi kalau kita bersandarkan kepada pertama perikanan kelautan yang memang ikan dan segala sumber daya laut itu hidup di situ berkembang, memang tanpa kita tanam dia hidup. Kemudian kita memang lihat-lihat, kita nikmati keindahannya, memang ada di bawah kolongnya kita, kolongnya orang Bajo, maka disitulah sumbernya kita hidup. Perubahan politik apapun, konstelasi dunia apapun, Presiden Amerika Trump atau Biden, terjadi kehancuran politik, kehancuran pandemik segala macam, tidak akan berpengaruh. Datis namanya potensi, sesuatu yang memang kita hidup. Jadi Bung Ridwan Hasan benar bahwa ketika, ya ini juga kita peringatkan kepada pemerintah sekarang yang mau berjalan, adinda saya Aliana Ilmiah, kalau Anda mau keluar lagi dari prioritas Anda dari sini, maka ya kita peringatkan, jangan sampai kalau Anda keluar dari sektor pariwisata perikanan kelautan, karena Anda menginjak bukan di buminya Wakatobi, Anda menginjak di buminya tempat lain. Itulah potensi. Jadi Bung Ridwan Hasan, Wakatobi itu cuma 1.400.000 hektar luasnya. Dari 1.400.000 hektar itu, ya 97% laut, cuma 3% daratnya. Kemudian karangnya itu hanya 0, sekian persen dari total. Waktu. Berarti sektor perikanan yang dimaksud adalah sektor pelagis. Bukan ikan demersal ya, bukan lobster, bukan ikan orapo, bukan. Itu adalah potensi sumber daya yang memang kita pakai, tapi hati-hati. Karena bukan di sana intinya. Hanya 0, sekian persen. Di antara 1.400.000 hektar itu juga, di antara 0,5 sampai 0,7% karangnya juga ada namanya zonasi. Ada 4 zona: core, zona inti, zona pemanfaatan, zona penyangga, zona perikanan. Artinya hanya 0,0 sekian persen kalau kita bicarakan ikan dasar atau ikan besar. Oleh karena itu maka saya sangat setuju. Sektor perikanan adalah sektor pelagis, cakalang, tuna, dan lain sebagainya, dan itu menjadi kebijakan pemerintah daerah. Kalau toh ada yang dilakukan di demersal termasuk agar-agar, kita lebih pada lebih kepada bagaimana membudidayakan. Nah, oleh karena itu maka sektor ini menjadi dua hal saling mendukung. Tetapi justru kehebatan bawah laut yang memang dibudidayakan bagi demersal dan kita ambil ikan pelagis laut dalam, maka yang terpenting adalah bagaimana sektor pariwisatanya ini untuk bisa dilihat, ditonton itu semua yang ada di demersal, yang ada di ikan dasar itu. Sehingga kebijakan kita adalah konservasi, satu, tapi juga pemanfaatan. Tapi pada sektor laut dalam ya, bila perlu kita eksploitasi, karena ikan itu kan datang dari Australia, datang dari sini, dan kita melakukan pergerakan. Nah, oleh karena itu maka, sekali lagi Bung Ridwan Hasan, betul, Anda dan kita sama-sama kawal Wakatobi di pemerintahan baru. Jangan sampai keluar dari dua leading sektor ini, sebab keluar dari leading sektor ini, maka saya pun tidak tahu 5 tahun kemudian seperti apa nasibnya Wakatobi. Saya sebagai mantan bupati yang memang merancang itu dengan saudara Ediarto almarhum, akan sangat sedih kan kalau pemerintah baru mencoba mengotak-atik lagi dengan ya memprioritaskan perdagangan. Apa yang kita mau dagang? Memang kasuami di Binongkobo diperdagangkan kasuami ke Wanci? Iya, no value added. Tetapi datangkanlah jumlah orang-orang yang rambutnya warna pirang, rambutnya warna putih, rambutnya warna ikal, segala macam, datang ke Wakatobi, menghabiskan kenikmatan mata kamu dan rasa kamu, lempar duitmu baru pulang, supaya pun di kantung masyarakat Wakatobi itu penuh dengan dolar. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Lalu, ikan tuna, cakalang kamu, segala macam, yang ikan dalam yang datang dari Singapura, datang dari Laut Cina, datang dari Australia, pulang pergi. Di situ tangkap di Wakatobi, lalu ekspor kemana-mana. Pasti nilai tambah Wakatobi akan bagus. Satu,
kedua, Bung Ridwan, saya percaya bahwa sumber daya Wakatobi pasti siap. Insya Allah. Yakin saya. Kita sudah coba. Pertama saya masuk, Bung Ridwan, ya, saya kira kita semua, Pak Irwan Syah maupun juga Bung Malik Ibrahim, kita semua masih sadar bahwa sekitar 15 tahun lalu, di Wakatobi itu hampir kita katakan bahwa kita pesimis dengan sumber daya manusia. Hampir kita pesimis. Tetapi saya hanya percaya bahwa sumber daya manusia itu bukan masker, bukan dokter, tapi sumber daya manusia yang paling benar adalah 80% adalah psikologi. 80% adalah kejiwaan yang sehat, kejiwaan yang bergairah, kejiwaan yang penuh semangat, kejiwaan yang penuh pencapaian. Karena saya percaya bahwa 20% kesuksesan mengolah Wakatobi bukan ilmu, mohon maaf, kawan-kawan dari perguruan tinggi. Bukan ilmu manajemen, bukan ilmu teknik, bukan ilmu pertanian yang saya geluti. Tapi kebesaran jiwa, semangat, bergairah dan pencapaian yang harus mampu meyakinkan pemerintah pusat. Meyakinkan negara di dunia, meyakinkan, kawan-kawan, kau datang ke Wakatobi, di sana Anda menemukan sesuatu yang keren, yang tidak Anda miliki, supaya Anda datang lempar duit kamu ke sana. So, sumber daya yang dimaksud, sekali lagi, jangan salah pengertian. Mohon maaf teman-teman di perguruan tinggi. Saya selalu bilang di mana-mana, your education may not guarantee your future life. Pendidikan Anda bukan jaminan utama kehidupan Anda. But your imagination, your innovation. Dan saya selalu katakan, Bung Ridwan Hasan, sumber daya manusia 500 yang menguasai aset ekonomi dunia hari ini. 500 orang saja. Hampir 95% aset dunia dikuasai oleh 500 orang. 58 diantaranya adalah manusia-manusia putus sekolah yang bosan dengan sistem pendidikan yang mempertele-tele, yang selalu memberi frame yang terlalu berlebihan. Bukan berarti pendidikan tidak penting. Bukan pendidikan tidak penting. Pendidikan teramat penting. Tapi sumber daya dimaksud bukan S1, bukan S2, bukan S3, tetapi manusia terdidik dan tercerahkan. Ini yang kadang-kadang kita salah mengerti tentang kesiapan SDM dengan jumlah lulusan. Saya selalu bilang sama sarjana S2, S3, tell me, saya pengusaha, tidak pernah saya tanya ke kau, ijazah kamu apa, berapa IP kamu, berapa kepintaran kamu, tidak. Tetapi saya uji dia bagaimana gestur, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana diksi, bagaimana sikap body Anda. Karena 80% adalah momen kejiwaan di dalam keberhasilan kehidupan ini. Bung Ridwan, yang diperlukan masyarakat Wakatobi investasi di bidang apa? Di bidang hotel, restoran, diving, di bisnis. Ya, bisnis itu apa? Rumah makan, warung, industri kreatif. Kemudian jualan, apa itu kasuami yang dijual, apa itu sanggara yang dijual, ikan honapa yang dijual, simbuku yang dijual. Kemudian pertanian, perkebunan. Sumber daya mana yang diperlukan adalah semangat jiwa, semangatnya mereka. Dan saya percaya kalau KSPN jadi dan Wakatobi menjadi pusat yang pariwisata Sulawesi Tenggara yang telah mendatangkan banyak turis, katakanlah satu hari penerbangan sampai 10 kali, maka saya percaya 99% pelaku usaha di sana masyarakat lokal, karena tidak butuh kecanggihan, tidak butuh robot tidak butuh kapal selam, tidak. Yang ada cuma diving, koli-koli, lepa-lepa. Yang diperlukan cuma warung-warung yang seperti itu, yang diperlukan adalah restoran-restoran yang seperti itu. Yang penting hygiene, pendekatan kesehatan dan pendekatan. Jadi jangan dibayangkan sumber daya manusia itu sumber daya yang seolah-olah ada robot di sana, kita bekerja pada sebuah tempat.
Again, I guarantee, saya jamin Anda, begitu perkembangan pariwisata Wakatobi berkembang dengan sangat baik dan jumlah orang datang lebih banyak, pasti 90% pelaku ekonomi di sana masyarakat lokal. Karena apa? Wakatobi sudah terbukti, bro. Mana orang turunan Tionghoa yang sukses di sana? Nggak ada. Artinya apa? Kemampuan bisnis dan kemampuan sumber daya manusia Wakatobi itu keren. Tidak ada yang bisa bersaing di sana dan tidak ada yang bisa bersaing dengan masyarakat Wakatobi. Saya percaya dan saya sudah buktikan. Dan saya adalah orang yang selalu mengatakan bahwa KSPN dengan segala macam penolakan yang diceritakan oleh Malik Ibrahim tadi, Bung Irwansyah, ketakutan penting. Masalah kebudayaan penting. Tetapi saya percaya dengan kita gelorakan kehidupan beragama di sana, kita kembalikan adat Kesultanan Kerajaan Buton di zaman saya, di hadapan 167 Bupati Wali Kota Asia Pasifik, UN Habitat, dengan bangganya Dr. Izzat Manarfa atas nama Kesultanan Buton menobatkan pertama Jarod Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, bersama istri. Ri Wong, Gubernur Jeju, Korea Selatan. Berikutnya adalah Wakil Menteri PU, Mr. Dardak. Kemudian Wali Kota Melbourne, Wali Kota Kazan dari Rusia, dan juga termasuk Wali Kota Beijing di Wakatobi, dinobatkan dengan gelar Laude oleh Kesultanan Buton. Dan kebanggaan saya sampai Riwong mengatakan, Mr. Hugua, Mr. Bupati, this is the first time in my life you touch me with a colorful culture. And it's the emotional moment for me, it's the first time in my life. And I feeling my humanity, I'm feeling my human beings today. Dia mengatakan bahwa seumur hidup saya, beruntung kau Hugua, kau memimpin sebuah kabupaten yang penuh dengan kearifan, dengan warna-warna budaya, dan sehingga sekarang Anda sentuh kemanusiaan saya sebagai manusia biasa datang ke Wakatobi, tidak manusia plastik sebagaimana saya hidup di Korea Selatan sana. Dan saya percaya kebesaran dan keadiluhungan Kesultanan Buton itu masih berakar di sana. Dan juga saya kira gelora kehidupan beragama di sana. Dan diving, sebetulnya pariwisata Wakatobi beda dengan Bali. Bali adalah tempat berjemur. Di Wakatobi tidak ada tempat menjemur. Di sana, kalau toh minim pakaiannya ya paling tidak digigit ikan aja. kalau sempat ikannya menggigit, kan terpisah dia. Tetapi sekali lagi, Bung Irwansyah, saya hormat dengan Anda, dengan Bung Malik Ibrahim, bahwa kebudayaan, keadiluhungan, identitas daerah harus diangkat. Oleh karena itu maka explore truth. Saya mohon maaf, saya harus berkata nostalgia, masa lalu, karena memang masa lalu saya bagian daripada masa lalu, bukan masa hari ini. Yang menjadi narasumber di infotainment, cumi-cumiko, cari di bupati di seluruh Indonesia. Mr. Hugua salah seorang. Bagaimana Kasuami, ikan honapa, segala macam kita angkat di infotainment. Dan itu mereka mengenal itu. Kadang-kadang saya pernah bilang sama Pak Setikar pada saat itu, Pak Setikar, mohon maaf, Kerajaan Buton lahir di tanah Buton. Tapi keadiluhungan budaya Buton kami proklamirkan di Wakatobi, bagian daripada Kesultanan Buton. Melalui televisi, kadang-kadang satu kali tayang. 7-8 stasiun TV. Sekitar 6-7 tahun lalu. Yang saya dambakan ke depan akan lebih. Kenapa? Orang bijak mengatakan bahwa kebaikan menular dan juga keburukan menular. Hugua, bolehkah kebaikan engkau proklamirkan, kau selebrasikan supaya orang lain melihat kebaikan itu sehingga meniru? Oleh karena itu maka kewajiban pemerintah daerah kita kawal sama-sama pemerintah ke depan.
kewajiban Anda selebrasikan dan publikasikan keindahan bawah laut Wakatobi, keindahan budaya, keindahan kearifan dan keindahan kehidupan, momen-momen kehidupan beragama itu ke seluruh dunia. Karena itu menular. Ini yang saya tuntut selalu ke masyarakat Wakatobi, dan selalu saya ulangi. Arif Yahya, mantan Menteri Pariwisata, Ignatius Jona yang datang meresmikan bandara. Dengan segala kelucuan itu waktu bangun bandara. Coba bapak-bapak, saya cerita masalah. Gua, a lot of resources in national level. A lot of money there. We need the committed local government to help himself, or together to help for the Indonesian. Gua, bupati, di Jakarta banyak sumber daya. Kami bingung kemana dialokasikan sumber daya. Hanya pemimpin yang punya komitmen, bergairah merebut, yang kami alokasikan untuk membantu dirinya dan membantu negara ini. Kami tidak mungkin melepas kepada pemimpin dari yang lebay, yang hanya mengharapkan sesuatu. Kami yang komitmen, yang merebut bila perlu. Tidak ada. Ini kadang-kadang kalau saya bicara begitu penuh dengan emosional, karena saya menginginkan ke depan. Ke depan ini harus lebih baik. Harus lebih baik. Semua kita, saya, Arhabi, telah memberikan sesuatu yang terbaik buat diri. Ke depan harus lebih baik. Dan saya pengen kembalikan harga Kaswani. Dulu, Pak. Ketika saya datang ke sana, 30.000 per Kaswani. Berkembang turis masuk dengan segala macam. Naik 130.000 rupiah. Saya apakah sekarang saya nggak tahu apakah kembali atau saya tidak mau bicara. Saya tidak paham. Ini satu indikator yang gampang sekali kita ukur. So, kalau Kaswani dibeli oleh orang pendatang, harganya naik, Pak. Tapi kalau orang Binongko mengirim Kaswani ke Wanci, Pak. Kalau orang Wanci juga mengirim ikan honapa ke Tomia, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa berkembang. Karena kita masing-masing punya Kaswani, kita masing-masing punya ikan honapa. Tapi kalau didatang dimakan oleh orang Eropa sana, nilai tambahnya lompat, Pak. Sehingga saya simpulkan, Bung Ridwan, Bung Irwan, Bung Malik, dua saja yang kita harapkan pemerintah ke depan. Gunakanlah kekuatan engkau untuk bagaimana hasil-hasil Wakatobi. Mulai Kaswani dimakan oleh orang Eropa sana, dimakan oleh orang Amerika sana. Bukan Kentucky Fried Chicken dibawa ke Wakatobi. Tapi orang yang makan Kentucky itu dirombak dari makan Kentucky menjadi makan Kaswani, makan kukure, makan ikan honapa, makan apa namanya, kambanu. Yang kedua, datangkan Sekjen PBB ke situ, datangkan Presiden Joko Widodo ke situ, datangkan Menteri tiap minggu, datangkan bintang film setiap hari, karena mereka ikutannya adalah miliar triliunan US dollar. Caranya ya promosi, lobby, terbang ke sana kemari, make sure of the world that you are the best. I believe that one. Jadi sekali lagi itu kira-kira pandangan saya dengan sangat bersemangat, tetapi ini bagian daripada apa namanya. Dan satu sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, kita pun berharap ke depan, pemerintah ke depan, saya ingatkan bahwa selama kemarin kita cagar biosfer 10 top destinasi pariwisata nasional, sel Wakatobi Belitung bikin event banyak. Bila perlu sel dunia, triathlon antara Kapota, apa namanya, Pulau Wanci, Kapota, triathlon itu apa? Sepeda, berenang. Sekarang Menteri Pariwisata sekarang itu lagi mengembangkan dan merencanakan hal-hal seperti itu. Jadi promosi dan promotion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.